Di awal film, seorang gadis bernama Samantha berjalan di jalan-jalan di malam hari. Saat ia mencapai teater bernama Rialto, ia melihat bahwa tempat itu sedang menayangkan film Benda di Hutan, dengan namanya tertulis di bawahnya. Terkejut, ia memutuskan untuk memasuki teater dan segera menonton filmnya. Saat film berlangsung, Samantha melihat versi dirinya yang berlumuran darah, melarikan diri dari seseorang di hutan. Sosok itu terungkap sebagai tukang las, seorang tukang daging raksasa dengan topeng logam yang menutupi wajahnya. Saat Samantha berlari untuk menyelamatkan diri, ia tersandung mayat, hampir membuatnya terkena serangan jantung. Untungnya, pacarnya, Jason, tiba di tempat kejadian dan menenangkannya. Mereka kemudian melarikan diri sebelum tukang las dapat mencapai mereka. Setelah berjam-jam berlari, mereka akhirnya mencapai jalan dan melihat sebuah kendaraan mendekati mereka. Jason segera meminta tumpangan, dan untungnya, itu adalah mobil polisi. Seorang polisi muncul dan bertanya kepada mereka mengapa Samantha berlumuran darah. Setelah Jason menjelaskan semuanya, polisi itu akhirnya setuju untuk memberi mereka tumpangan. Namun, sebelum mereka bisa pergi, tukang las tiba di depan mereka. Polisi keluar dari mobil dan menembak orang itu beberapa kali, hingga ia jatuh ke lantai. Tetapi saat polisi menuju mobilnya, ia tidak sengaja tersandung dan menembak dirinya sendiri. Saat asap dari tubuhnya masih mengepul, tukang las bangkit kembali dan mulai mengejar pasangan itu. Mereka kemudian tiba di rumah teman mereka, Mike, yang tampak kebingungan melihat kondisi mereka. Samantha segera menjelaskan semuanya. Saat itu, tukang las muncul di luar dan melemparkan palu, menjatuhkan Mike ke tanah. Ketika tukang las mencoba masuk ke dalam rumah, Jason menghalangi pintu dan mengambil senapan dari dinding untuk menembaknya. Namun, usahanya gagal. Tukang las mendobrak pintu dan memasuki rumah kemudian menusuk Mike. Jason menembaknya kembali, tetapi tukang las menggunakan Mike sebagai perisai, menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika salah satu peluru mengenai kepala Mike, kepalanya pecah berkeping-keping, darah menyembur kemana-mana. Takut dengan apa yang baru saja terjadi, Samantha berlari ke ruang bawah tanah. Sementara itu, Jason berusaha melawan tukang las, mencoba menggunakan pisau, tetapi akhirnya ia tertusuk. Lalu dia dibakar sampai mati dengan alat pemotong. Samantha memasuki ruang bawah tanah, dan di sana dia menemukan mayat yang dimutilasi. Mendengar jeritan terakhir pacarnya, ia menerima nasibnya dan memutuskan untuk mati berjuang daripada kabur. Samantha keluar dari ruang bawah tanah, berniat membunuh tukang las, dan menyerangnya. Yang mengejutkan, ia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Beberapa detik sebelum tukang las terbunuh, topengnya terlepas. Terungkap bahwa pembunuhnya tak lain adalah teman Samantha, Fred. Ketika ditanya apa yang terjadi, Fred berkata, "Aku dan Scoop serta geng selalu melepas topeng. Aku ingin memakainya." Namun, Fred mendesaknya untuk mengingat apa yang terjadi akhir pekan lalu. Adegan kemudian bergeser ke seminggu yang lalu, ketika Samantha dan teman-temannya pergi ke hutan untuk bersenang-senang. Mereka rukun seperti orang normal. Semuanya berjalan dengan baik sampai tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang besar jatuh dari langit. Jason penasaran dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk menjelajahi hutan dan menambah petualangan mereka. Selama 1 jam berikutnya, kelompok itu berangkat mencari objek jatuh tersebut dan menemukan bahwa benda itu telah menghantam tanah. Jason menyentuhnya dengan penasaran, kemudian sejumlah besar laba-laba muncul dan mengejar kelompok mereka. Semua orang ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tetapi anehnya, laba-laba itu memasuki tubuh mereka dengan cara mengerikan. Setelah mengambil alih seseorang, serangga itu mampu mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Segera, semua orang kecuali Fred telah diambil alih oleh laba-laba. Fred berhasil mencapai kabin dan memutuskan untuk membunuh teman-temannya demi menghentikan penyebaran teror laba-laba. Ia mengenakan pakaian tukang las dan mulai membantai mereka. Kembali ke masa sekarang, Samantha mengingat semuanya, termasuk bagaimana laba-laba telah masuk ke tubuhnya. Tepat saat kesadaran itu menghantamnya, tengkoraknya terbelah, memperlihatkan seekor laba-laba bersembunyi di dalamnya. Fred segera mengambil kapak dan membunuhnya. Namun, ketika ia keluar dari rumah, ia dikelilingi oleh segerombolan besar laba-laba. Fred kemudian mengendarai mobil menuju kota terdekat. Gerakan dapat terlihat di dalam tengkoraknya, mengungkapkan bahwa ia juga telah dirasuki oleh laba-laba. Cerita selanjutnya, David dan Anna. Suatu malam, pasangan muda David dan Anna memutuskan untuk menyelinap ke teater kosong untuk bercinta. Ternyata, ini adalah teater yang sama tempat Samantha berada. Tiba-tiba, layar menyala, dan pasangan itu diperlihatkan sebuah film yang dibintangi oleh mereka sendiri. Anna dan David menikmati makan malam di sebuah restoran seperti biasa, tetapi dalam film ini, Anna memiliki bekas luka di pipinya. Meskipun David meyakinkannya bahwa dia tetap cantik, Anna merasa tidak pede karena bekas luka tersebut. Untuk membantu kepercayaan dirinya, David menawarkan untuk membayar operasi plastiknya. Ia berbicara tentang ibunya, yang telah melakukan beberapa prosedur pada wajahnya, dan berpikir bahwa itu benar-benar normal. Keesokan harinya, Anna berada di klinik tempat Dr. Leaner memeriksa bekas lukanya. Dokter menegaskan bahwa operasi plastik akan menghilangkan 95% bekas luka,
dan Anna dengan senang hati setuju untuk segera menjalani prosedur tersebut. Anna dibius, dan dokter mulai bekerja. Saat tertidur, ia bermimpi berjalan menuju David di pernikahannya. Namun, ketika ia mencapai altar, ia melihat Dr. Laaner dan para perawat membawa peralatan berdarah. Ketakutan, Anna terbangun dan melihat perawat serta David menatap wajahnya yang kini diperban. Akibat efek obat, ia kembali tertidur, dan David mengambil kesempatan untuk mengambil gambarnya. Setelah Anna bangun, ia meminta perawat untuk memberinya cermin, tetapi perawat menolak. Perawat juga tidak mengizinkannya melakukan panggilan telepon. Anna mulai merasa aneh dengan situasi ini. Ia diisolasi dari dunia luar. Ia memutuskan untuk keluar dari kamarnya untuk menyelidiki. Saat menjelajahi komputer perawat, ia menemukan fakta-fakta aneh tentang operasi yang dilakukan padanya. Namun, sebelum ia dapat membaca lebih jauh, perawat kembali. Anna mencoba melarikan diri, tetapi dalam perjalanan, ia mendengar seseorang meminta bantuan dari dalam sebuah ruangan. Saat masuk, ia ngeri melihat seorang wanita yang mata dan hidungnya telah dipotong secara operasi, membuatnya tampak tidak seperti manusia. Anna ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi perawat menyadarinya. Ia berhasil menjatuhkan perawat dan masuk ke lift. Namun, ketika lift berhenti, dokter sudah menunggunya di luar. Mereka memaksanya kembali ke meja operasi untuk menjalani prosedur lainnya. Dalam adegan berikutnya, Anna terbangun di samping David. Ia melepaskan perbannya dan mencoba melihat dirinya di cermin. Namun, ia ngeri karena wajahnya tidak lagi seperti dirinya sendiri. Struktur wajahnya berubah, bekas luka masih ada, dan hidungnya telah setengah diamputasi. Anna menjerit keras, sementara ibu David memasuki ruangan dan memuji penampilannya. Adegan tiba-tiba kembali ke teater, di mana Anna sekarang sendirian. Ia berjalan-jalan dan menabrak seorang proyeksionis, yang menjelaskan bahwa film yang ditontonnya sebenarnya tentang mimpi terburuknya. Adegan berakhir dengan teriakan Anna yang memecah keheningan. Cerita ketiga dalam seri ini juga dimulai di luar teater yang sama. Seorang pastor bernama Benedict memasuki teater setelah melihat namanya dipajang di luar. Dia diminta untuk duduk dan diperlihatkan film tentang gerejanya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang anak laki-laki yang kerasukan bernama Peter berdiri di atap gereja. Dia bertindak aneh dan mengancam untuk melompat. Seorang biarawati dengan panik mendekati Peter dan mencoba menghentikannya. Dia akhirnya meyakinkannya dan Peter mencoba mengulurkan tangannya. Namun sebelum dia bisa melakukannya, roh jahat melemparkannya dari atap. Darah berceceran di mana-mana, mengejutkan orang-orang yang menyaksikan kejadian di malam hari. Salah satu teman Peter, Danny sedang berduka sementara ibunya mencoba menghibur gadis yang trauma. Di tempat lain kita melihat Pastor Benedict dan biarawati bercinta. Tiba-tiba mereka mendengar suara di dekatnya dan keluar untuk menyelidiki suara tersebut. Dengan terkejut mereka melihat tanda-tanda darah di sekitar gereja. Keesokan harinya Danny diganggu oleh salah satu temannya di gereja. Dia mencoba membela diri, yang menyebabkan pengganggu itu diserang oleh kekuatan aneh. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi, gadis itu memperhatikan makhluk seperti iblis berdiri di belakang ibu Danny. Di malam hari semua gadis dirasuki oleh roh jahat. Biarawati itu mencoba mencari jalan keluar dengan membaca buku tentang iblis. Dia menyimpulkan bahwa mereka sedang diserang oleh iblis bernama Mashid. Dia mencoba menyampaikan pesan kepada pastor tetapi pada saat yang sama roh Peter datang dan memberitahu mereka bahwa iblis tersebut adalah seseorang yang mereka kenal. Pendeta dan biarawati percaya bahwa roh jahat ada di dalam Danny, jadi mereka memutuskan untuk melakukan pengusiran setan. Ketika mereka mulai melakukan itu, ibu Danny campur tangan dan membawanya pergi dari situ. Kemudian pastor menyadari bahwa iblis telah berada di dalam ibu Danny selama ini. Ibu Danny memasuki tempat tinggal gadis-gadis itu dan menyiksa mereka. Pastor dan biarawati berlari ke kamar dan melihat mulut Danny ditutup dengan jahitan. Segera, anak-anak di bawah pengaruh iblis mulai menyerang mereka. Pastor dan biarawati mencoba membela diri dengan membawa pedang, tetapi mereka ragu-ragu membunuh anak-anak tersebut. Tetapi mereka hidup kembali dan secara brutal membunuh pastor. Sementara itu ibu Danny naik ke atap dan siap untuk melompat. Biarawati mencoba menghentikannya dari bunuh diri tetapi ibu Danny menggaetnya dan keduanya jatuh. Ibu Danny meninggal tetapi biarawati itu secara ajaib masih hidup. Adegan bergeser kembali ke teater di mana pastor duduk ketakutan. Proyeksionis muncul di belakangnya dan memukulnya dengan keras serta membunuhnya. Cerita berikutnya adalah tentang seorang wanita bernama Helen yang juga memasuki teater. Dalam filmnya dia ada di dalam rumah sakit dengan anak-anaknya yang terus-menerus mengejeknya. Helen melihat-lihat sekeliling rumah sakit dan menemukan semuanya tampak aneh. Mengingat kesehatan mentalnya yang menurun, dia bertemu dengan dokter dan mencoba menjelaskan lingkungan aneh di sekitarnya. Tetapi dia perhatiannya teralihkan oleh panggilan darurat dari asisten dokter. Dokter kemudian mendesak Helen untuk menemuinya keesokan harinya. Setelah meninggalkan ruangan Helen mulai panik karena tidak melihat anak-anaknya di sekitarnya. Dia mencari mereka kemana-mana sambil bertanya kepada staf tetapi sepertinya tidak ada yang menggubrisnya. Helen yang frustrasi mengeluarkan pistol dari tasnya dan mencoba menembak dirinya sendiri.
Beberapa detik sebelum dia menarik pelatuk dia mendengar suara anaknya di luar dan mengikutinya. Dia melihat bayangan dokter dan anak-anaknya di sisi lain pintu. Mereka berbicara tentang kondisinya yang memburuk dan satu-satunya solusi untuk membantunya adalah membuatnya melakukan penghabisan dirinya. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka telah memberinya pistol yang memiliki satu peluru untuk tujuan tersebut. Ketika dokter melanjutkan penjelasannya, Helen mendengarkan percakapan mereka dan mendekati mereka. Kemudian dia menembak dokter tepat di kepalanya. Setelah itu dia menyeret anak-anaknya menjauh dari tempat itu untuk membawa mereka pulang. Tempat kejadian kemudian beralih ke teater tempat Helen menemukan pistol di dalam tasnya. Sekali lagi ceritanya berakhir saat kita mendengar suara tembakan yang menunjukkan bahwa dia akhirnya melakukan perbuatan itu. Cerita terakhir adalah tentang seorang anak laki-laki bernama Riley. Dia mendengarkan musik sambil berjalan di jalan pada malam hari, dan dia melihat teater itu. Tidak menyadari kengerian di dalam, dia masuk dan menonton film tentang dirinya sendiri. Dalam film dia adalah pianis yang terkenal dan sedang bermain piano di depan banyak orang. Orang tuanya yang bangga berada di antara penonton menikmati pertunjukan putra mereka. Setelah pertunjukan selesai, keluarga itu berada di mobil. Seorang asing kemudian muncul dari kursi belakang dan menodongkan senjata ke Riley. Dia memerintahkan orang tuanya untuk keluar dari mobil dan berlutut. Ayah Riley melawan, tetapi penculik itu menembak ayah dan ibunya. Riley mencoba melarikan diri tetapi dia juga ditembak oleh penculik itu. Di adegan berikutnya kita melihat Riley bangun di dalam rumah sakit. Trauma dengan apa yang terjadi pada orang tuanya, dokter menghindari pertanyaan apapun yang dia tanyakan tentang orang tuanya. Riley menjadi kesal. Saat di rumah sakit Riley menyaksikan hal-hal aneh terjadi di sekitarnya. Beberapa jam kemudian penculik itu mengunjungi dia dengan berpura-pura menjadi keluarganya. Tepat saat dia akan membunuh anak laki-laki itu, seorang suster datang dan memintanya untuk kembali keesokan harinya. Kemudian Riley bertemu pasien lain bernama Casey dan saat mereka mengobrol, kita mengetahui bahwa mereka dapat melihat orang mati. Keesokan harinya, Riley memiliki penglihatan tentang ibunya yang memintanya untuk datang menjemputnya. Dia ingin putranya mati sehingga dia bisa bersamanya di akhirat. Casey campur tangan dalam percakapan mereka dan meminta wanita itu untuk membiarkan Riley hidup. Dia mengatakan kepada Riley untuk tetap kuat dan tidak mempercayai kata-kata ibunya dan pergi tidak lama setelah ibu Riley membunuh gadis itu malam itu juga. Penculik datang menemui Riley lagi dan mencoba membunuhnya untuk ketiga kalinya. Tetapi Riley kali ini berhasil lolos dan bersembunyi di dalam salah satu kontainer kamar mayat, yang rupanya berisi mayat Casey. Dia keluar dari kontainer setelah beberapa menit, berpikir bahwa dia aman. Tetapi ternyata penculik masih mencarinya. Tiba-tiba, Riley mendapat penglihatan lain tentang ibunya yang memintanya untuk menyerah. Casey menyarankan dia untuk melawan dan Riley mendengarkan Casey serta menusuk penculik itu dengan tongkat tepat di lehernya untuk membunuhnya. Ketika semuanya berakhir Riley sedang dikawal ke kamarnya. Penculik yang sudah mati sekali lagi muncul di depannya. Adegan kemudian bergeser ke teater tempat Riley duduk. Dia takut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tetapi proyeksionis datang kepadanya dan memintanya untuk lari jika dia ingin tetap hidup. Dia juga mengungkapkan bahwa semua peserta sebelumnya sudah mati di adegan terakhir. Proyeksionis meletakkan kaset Riley di rak, bersama dengan kaset-kaset lainnya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.